Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pendekatan humanistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7. Ada Nurul Amalia NIM 099, ada Putra Fiat NIM 101, ada Inayatul Hikmah NIM 113, ada Wasi Uriski NIM 114, dan ada Kevin Alexander NIM 128. Subtema yang kita bahas ada teori Abraham Maslow, teori Carl Rogers, konsep-konsep utama, studi kasus, analisis permasalahan, solusi pilihan, dan evaluasi tindakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Menurut teori Abraham Maslow, manusia memiliki struktur psikologi yang analog dengan struktur fisik. Maksudnya, mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Beberapa sifat menjadi ciri umum kemanusiaan. Sifat-sifat lain menjadi ciri unik individual. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang netral. Manusia mempunyai struktur yang potensial untuk berkembang positif. Pendekatan humanistik dengan cara mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan diri. Nah, selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Umumnya ini bersifat homeostatis seperti makan, minum, istirahat, seks, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Contohnya seperti kebebasan dari rasa takut dan cemas. Nah, yang ketiga ada kebutuhan cinta atau kasih sayang. Contohnya seperti sahabat, pasangan, keluarga, dan lain-lain. Nah, yang keempat kebutuhan akan penghargaan. Contohnya seperti status, ketenaran, pengakuan, perhatian, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan atau menunjukkan dirinya kepada orang lain. Selanjutnya ada teori Carl Rogers. Rogers percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Teori Rogers dibagi menjadi 3, yaitu organisme, medan fenomena, dan juga sel. Organisme itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, dan juga holisme. Selanjutnya medan fenomena. Medan fenomena itu sendiri ialah merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Self. Bicara mengenai self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Rogers, sehingga dapat dikatakan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Terus selanjutnya ada konsep-konsep utama. Yang pertama itu pandangan tentang sifat manusia. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Lah, itu paham dengan melakukan pendekatan itu bagaimana cara memahami sifat manusia tersebut. Terus hal itu digunakan untuk mempengaruhi manusia tersebut gitu. Yang kedua itu ada kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Jadi manusia itu punya kesadaran diri itu, dan hal itu membuat dia berpikir dan memutuskan gitu. Terus yang ketiga itu kesadaran atas kebebasan dan tanggung
Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Manusia itu sadar kalau dia bebas, punya kebebasan dan punya tanggung jawab. Mungkin kalau hal itu tidak diwujudkan, itu bisa mempengaruhi kecemasannya. Terus yang keempat, penciptaan makna. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Jadi manusia itu punya tujuan hidup, terus dia menciptakan nilai-nilai yang bermakna dalam hidupnya dia. Gitu. Ada studi kasus. Ada seorang yang berinisial BN yang merupakan mahasiswa UTM Fakultas Keislaman semester 6. Dia berasal dari Tuban yang berusia 21 tahun. Dia merupakan anak 3 dari 4 bersaudara. Dia memiliki sifat yang berkarakter periang dan emosional. Dia seorang aktif baik di akademik maupun non-akademik. BN mengikuti salah satu organisasi di kampus. Akhir-akhir ini, dia disibukkan dengan kegiatan di organisasi tersebut. Dia diberikan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana. BN aslinya tidak ingin menjadi ketua pelaksana, tapi dengan dibujuk atasan, BN akhirnya menerima. Dan akhir-akhir ini juga, BN sering menyendiri dan mengalami dilema karena banyak sekali masalah yang didapatkan di organisasi. Hal tersebut mendorong dia menjadi stres yang mengakibatkan dia menyendiri. Dia merasa tertekan karena orang-orang di sekitarnya menuntut dia untuk melakukan yang terbaik. Dia selalu dipandang oleh orang sekitar sebagai orang yang memiliki jiwa leadership yang tinggi, sehingga teman-temannya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin teman-teman yang lain. Namun, di balik itu semua, dia merasa tidak dapat melakukan apa yang teman-temannya harapkan. BN merasa tidak percaya diri. Dia merasa terbebani atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan orang-orang di sekitarnya terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi kepadanya. Tetapi, orang-orang di sekitarnya tidak memberi support atau dukungan seperti yang ia harapkan. Dia sering bercerita kepada teman dekatnya yang juga merupakan teman sekelas dan teman sekamar kosnya. Temannya juga seorang pendengar yang baik, tetapi dia tidak memberikan solusi atau pendapat atas pendapat yang ia alami. Hal tersebut membuatnya sadar. Dia berpikir bahwa setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, sehingga dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. BN juga memiliki riwayat tipes sehingga ketika masalahnya terlalu banyak, penyakitnya kambuh sewaktu-waktu. Ada analisis permasalahan. Dari kasus yang dialami BN, analisa yang dapat diambil adalah BN merasa tertekan dan merasa tidak dihargai oleh lingkungan organisasinya. BN juga merasa terbebani dengan jabatan yang diterima. BN sebenarnya tidak mampu untuk menjalani tugas, tetapi lingkungan organisasinya merasa BN mampu untuk melaksanakannya. Bahkan, BN sempat menolak dan ternyata pendapat yang dilontarkan BN untuk menolak tidak diterima. BN juga merasa tidak enak untuk menolaknya. Dia merasa kalau jabatan tersebut, kalau nggak dia, siapa lagi? Karena hal tersebut, BN mencoba bercerita kepada teman-temannya dan hanya sedikit yang mendukungnya. Di sini ada analisis permasalahan menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama harga diri, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga dimiliki dan cinta, yang keempat keamanan, yang 5 fisiologis. Yang pertama kebutuhan harga diri.
BN merasa kebutuhan harga dirinya tidak terpuaskan karena BN tidak menghargai dirinya sendiri dengan cara menerima hal yang menurutnya tidak mampu untuk dilakukan. Terus yang kebutuhan aktualisasi diri, BN merasa kebutuhan aktualisasi diri ini BN merasa terpuaskan karena memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Dengan cara BN merasa lega dan bangga setelah menyelesaikan tugas yang menurutnya tidak mampu untuk dilakukan. BN juga mendapat pengalaman dari hal tersebut. Kebutuhan dimiliki dan cinta. BN merasa kebutuhan dimiliki dan cinta tidak terpenuhi karena BN merasa teman-temannya tidak menjadi supporter yang baik. Sering putus komunikasi karena BN merasa kecewa bila tidak dihargai. Kebutuhan keamanan, BN merasa kebutuhan keamanannya tidak terpenuhi karena BN merasa tertekan dengan posisi yang diterima dalam organisasi itu, karena BN merasa tidak mampu untuk menerima posisi tersebut. Yang terakhir, kebutuhan fisiologis, BN merasa kebutuhan fisiologisnya tidak terpuaskan karena bila BN merasa emosinya tidak bisa dikontrol, dia akan terus-menerus makan atau nyemil untuk mengalihkan perhatian atas emosi yang sedang ia alami. Analisis permasalahan dalam konteks ini dibagi menjadi 3, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, dan juga holisme. Kita mulai dari makhluk hidup. Klien berinisial BN memiliki fungsi fisik dan fisiologis yang masih berfungsi. BN merasa tertekan dan tidak percaya diri karena tugas yang diterimanya. Hal tersebut membuatnya menjadi lebih suka menyendiri. Selanjutnya, realitas subjektif. Klien berinisial BN merasa tidak dihargai teman-temannya, merasa tidak dibantu jika membutuhkan bantuan, yang mengakibatkan emosinya menjadi tidak terkontrol. Yang terakhir yaitu holisme. Klien berinisial BN dipercaya oleh teman-temannya untuk melakukan sebuah tugas yang menurut BN sendiri dia tidak mampu. BN sempat menolak, namun teman BN merasa bahwa pada dasarnya si klien ini mampu. Hal tersebut mengakibatkan dia merasa terpaksa dan juga merasa tertekan. Sekarang ada analisis permasalahan menurut teori Carl Rogers. Teori Carl Rogers kan ada 3 ya. Di sini cuma 2. Yang pertama medan fenomena dan self. Medan fenomena, BN merasa tertekan dengan masalahnya, dan jika dia ingin menceritakan masalahnya terhadap orang lain, dia berpikir bahwa setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, sehingga dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. BN ini kalau mau cerita ke temannya, dia itu mikir kalau temannya juga punya masalah. Jadi dia ngira kalau temennya itu nggak bakal nyelesain masalahnya dia gitu, makanya dia lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus yang self ini, BN merasa teman-temannya tidak mempedulikannya saat BN butuh bantuan. Dia juga merasa bekerja sendiri saat ada tugas yang harus diselesaikan. Di dalam organisasi itu, BN ini merasa dia kerja sendirian padahal dia punya anggota gitu. Dia juga mengira atau berpikir teman-temannya itu nggak peduli ke dia, makanya teman-temannya itu nggak ada yang bantu gitu. Solusi pilihan. BN menyadari bahwa semua orang mempunyai masalah sendiri. Tidak semua masalah harus diceritakan dengan orang lain. Memang benar kalau kita menceritakan masalah kita kepada orang lain melegakan hati.
Tetapi secara tidak langsung kita juga membuat orang kepikiran dengan masalah kita dan membuat masalah orang lain bertambah banyak. Saat PN dihadapi dengan banyaknya masalah, ia lebih memilih untuk membuat jarak ke teman-temannya dan memilih menyendiri agar lebih open mind atas masalah yang ia hadapi. Ia juga sering memberi sugesti kepada diri sendiri. Tenangkan pikiran ketika ada masalah, dikerjakan dan kerjakan pelan-pelan saja. Itu kata PN. PN juga sering mengalihkan atensinya dengan cara bawa novel, istirahat, nyemil, dengerin musik, olahraga, dan refreshing. Selanjutnya evaluasi tindakan. Di sini kita mengevaluasi tindakan dari klien. Klien perlu untuk selalu berpikir positif. Dengan demikian, pikirannya akan lega serta termotivasi dengan sendirinya. Apabila dasarnya klien telah menyadari bagaimana dia seharusnya mengolah emosi serta ekspresinya ketika sedang dilanda masalah, dan juga klien perlu menekankan pada orang-orang di sekelilingnya bahwa pada dasarnya dia memerlukan dukungan oleh teman-teman di sekitarnya akan pekerjaan yang ia lakukan atau sebagaimana diamanatkannya kepadanya oleh teman-teman organisasinya tersebut. Memotivasi teman-teman sekelilingnya untuk sadar serta ikut serta dalam melakukan tugas-tugas organisasi, yang dimana perlu ditekankan bahwa klien memerlukan bantuan mereka demi mencapai apa yang diinginkan bersama. Secara tidak langsung menyadarkan mereka bahwa peran mereka itu juga diperlukan dalam membantu si klien untuk menyelesaikan masalah-masalah di organisasinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila terdapat kata-kata ataupun penyampaian yang kurang tepat, kiranya dapat dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.